Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class, especially for English phonology class. And I'm really sorry because in our previous meetings, in the first meeting, I couldn't come to the class. But I had promised you that I'm going to give you the video of explanation of my first meeting. So. Uh, Let me share the screens for the PowerPoints of our first materials. So if you take a look to the RPS that I have given to you, there are some points that you can have in the RPS. So we are going to get 7 main of uh, English phonetics materials. The first is pengenalan about the concept of English phonology, and then the second one is the introduction to the production of the organ of speech, and the third one is about the vowels and consonant. The fourth one is poising and voiceless consonant, and five is the fricative and affricate, six syllables, seven stress and unstressed syllables. And also, I would like to add some new materials for today for this semester with some English phonetics and phonology practices about how to identify a syllable and then how to contextualize the sound. Yeah, for example, placing stress, intonation, linking sound, and others. So in this RPS, you may see that there are some steps that I would like to give you in our next meetings. Um, the first meeting, it's about the concept of articulatory phonics of organ of speech. So let me start with our first materials here. Okay, this is the first PowerPoint for the first meeting. In this PowerPoint, you can see the course description of our English phonetics and phonology. And as you know that phonology is the course about the basic phonetics and phonology. Jadi phonology itu adalah apa yang kita pelajari dalam phonology itu adalah pengenalan terhadap fungsi organ of speech ya, fungsi uh, organ suara, how our organ of speech produce some sounds ya, yang kemudian nanti direlatekan dengan English sounds gitu ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan this course is aimed at providing the student with basic knowledge of phonetics and phonology as the basic skill for acquiring fluency and accuracy in English as a foreign language. Jadi intinya adalah untuk supaya Anda bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan betul dan benar sesuai dengan phonetic transcription yang ada di dalam kamus ya tentu saja phonetic transcriptionnya dan kemudian bagaimana how we produce the sound. The course objectivenya, the first one is acquire basic understanding of technical term in phonetics and phonology. Phonetics itu um, apa tanda bacanya itu phonetics, phonology itu ilmunya, gitu ya ilmu tentang suara, ilmu tentang bagaimana sebuah apa syllable atau suku kata itu diucapkan phonology. Kemudian aim yang kedua adalah master and have a good control of phonics and phonology, particularly those basic ones gitu ya. Oke, ini grading policy-nya. Ini untuk nilai A, B, C, D, dan E. Jadi untuk nilai A itu 3,5 ke atas, untuk nilai B itu 2,75 sampai 3,49, untuk nilai C itu 2 sampai 2,75 dan untuk nilai D itu 1 sampai 1,99. Biasanya saya jarang memberikan nilai yang
D atau nilai C ya. Yang terpenting tugas masuk, kemudian ketika saya nanti hadir secara offline, ya Anda juga hadir. Kalau misalkan tidak hadir harus jelas keterangannya. Kemudian nanti di UTS UASnya itu harus bisa jawab dengan baik dan benar gitu ya. Dan kemudian nanti kalau misalkan ada praktek untuk phonology ini, harus diikuti dengan baik. Ini tentatif schedule-nya, pertemuan dan juga materi sebelum UTS. Kemudian di sini materi sebelum UAS gitu ya. Ini tentatif schedule artinya bisa berubah ya, tergantung situasi dan juga kondisi. Bisa dipercepat materinya, juga bisa diulang kembali materinya. Oke, nah ini sudah masuk ke materi yang pertama tentang the production of the speech sound. Saya akan ganti slide-nya. Di second production of the speech sounds ya. Jadi produksi dari organ suara itu seperti apa? Di dalam bahasa phonology itu disebutnya articulatory phonetics. Ya, articulatory phonetics ini adalah how organ of speech produce some sounds ya, basic sounds itu yang akan kita bahas di materi yang lain. Nah, kalau berbicara tentang organ of speech atau articulatory phonetics, berarti kita berbicara tentang articulators ya. Berbicara tentang organ of speech-nya, berbicara tentang gambarnya seperti ini, di mana di organ of speech itu ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami gitu ya. Jadi seperti misalkan di sini ada larynx ya, itu organ of speech yang paling bawah. Kemudian ada pharynx, itu yang ke atasnya. Kemudian ada soft blade atau velum. Kemudian ke sininya ada hard blade. Kemudian ke depannya ada alveolar ridge. Kemudian ke depannya ada teeth ya, dan juga nose. Kemudian yang sebelah sini itu ada thumb. Nah, ini adalah organ of speech yang perlu kita pahami sebagai basic materials gitu ya, that we have to acquire gitu. Nah, di sini kita pahami dulu tentang larynx. Gitu ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Larynx, or sometimes called voice box, is a muscular organ produce many different air passage from the lung through the mouth. Jadi larynx itu merupakan organ of speech yang kadang juga disebut sebagai voice box gitu ya. Dan larynx ini atau voice box ini merupakan organ yang berotot, muscular organ, yang menghasilkan many different air passage, banyak sekali udara yang bisa keluar gitu ya, from the lung, dari paru-paru, through the mouth, yang menuju ke mulut gitu. Jadi larynx ini merupakan organ di mana dia bisa mengontrol udara yang keluar dari paru-paru yang menuju mulut. Yang tentu saja dia, kalau misalkan tidak ada, maka tidak akan ada suara yang bisa dihasilkan. Kalau misalkan you sometimes see the advertisement ya, on the seas, on the side of the highway, or on the side of the street gitu ya, di biasanya di spanduk di pinggir-pinggir jalan itu ada yang besar gitu ya. Kalau misalkan yang suka ngerokok itu suka ada di sininya kena kanker tenggorokan, kemudian ininya bolong gitu ya. Nah, itu laringnya itu dicabut gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bolong berarti tidak akan menghasilkan suara gitu. Jadi eh, itu fungsi larynx yang sangat important gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya vocal tract. Nah, vocal tract ini nggak masuk ke organ of speech ya, tapi vocal tract ini lebih kepada eh, jalur jalur tenggorokan gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, vocal tract ini di sini pengertiannya adalah is the cavity in human beings and animals. Jadi dia berupa rongga yang ada di hewan dan juga manusia, where sound produced which end at the mouth and nostril, di mana suara bisa berakhir di
mulut dan juga di hidung. Nah, sebenarnya bahasan-bahasan mengenai materi yang ada di dalam PowerPoint saya itu bisa Anda dapatkan di buku yang sudah saya share. Itu ada di bukunya Peter Roach, ya. Em, Oke, saya buka ininya. Nih, oke. Jadi Anda bisa mendapatkan materinya itu langsung dari bukunya dari Peter Roach, English Phonetics and Phonology. Iya. Nah, ini semua materinya ada di sini, ya. Jadi Anda harus pelajari dulu di sini. Nah, ini ada beberapa symbols. Kita akan pelajari nanti depannya. Nah, ini, ya, ini. Ini untuk materi yang pertamanya. Ya, ini layering, kemudian vocal track, gitu ya. Ini penjelasannya ada juga di sini. Baik, kita lanjutkan lagi ke slide yang tadi. Em, Oke. Nah, jadi vocal track itu adalah rongga yang menghubungkan antara tadi ya layering, kemudian ke apa suaranya keluar lewat mulut dan juga hidung. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut eh, sebagai oral cavity. Jadi ada oral cavity, ada nasal cavity. Jadi kalau cavity artinya rongga yang berhubungan dengan mulut, sedangkan kalau nasal cavity itu adalah rongga yang berhubungan dengan hidung. Itu aja untuk sebagai apa definisi sederhananya. Kemudian di sini juga dijelaskan different part of vocal tracts are called articulators and the study of them is called articulatory phonetics gitu ya. Jadi articulators atau organ of speech atau articulatory phonetics itu kata-katanya sama, yaitu yang materi yang mengajarkan mengenai organ of speech atau organ suara. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya eh, selain laring itu ada faring gitu ya yang di atas yang kalau di posisi ini ada di ini nih. Nah ini. Jadi setelah laring yang paling bawah, kemudian di sekitar tenggorokan belakang itu ada yang disebut sebagai faring. Nah, faring itu pengertiannya adalah di sini disebutkan is a tube. Jadi dia berupa tabung gitu ya. Ya karena kerongkongan gitu ya. Dia tenggorokan berupa tabung which begin just above the larynx yang dia posisinya di atas larynx. It's about 7 cm long in women and about 8 cm in men. Jadi panjangnya tabung ini, panjangnya si leher ini gitu ya, itu 7 cm di eh, panjangnya si laringnya gitu ya. Si faringnya maaf itu 7 cm itu untuk perempuan dan laki-laki itu 8 cm. It stop and it is divided into two, one part being the back of the oral cavity and the other being the beginning of the way through the nasal cavity. Jadi si faring itu dia terbuka terbagi dua ya. Jadi ada yang masuknya ke oral cavity, jadi ini faring. Itu kan ada yang masuknya ke sini ke oral cavity, ada juga yang masuknya ke atas ke nasal cavity gitu. Nah, kemudian if you look in your mirror with your mouth open, you can see the back of the pharynx. Jadi kalau misalkan Anda mau melihat pharynx itu sebelah mana, itu adanya di back of the back of our mouth ya. Jadi ketika kita membuka mulut kita, itu yang rongga paling belakang itu disebutnya pharynx. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sulcate atau velum is seen in the diagram in a position that allow air to pass through the nose and through the mouth. Ya, jadi kalau velum itu sebelah sini, ya, jadi dia perbatasan antara yang ke oral cavity sama yang ke nasal cavity. Nah, untuk velum sendiri, yours is probably is that position now, but often in speech it is raised so that air cannot escape through the nose. Jadi biasanya kalau kita ketika kita berbicara itu si
si posisi velumnya itu ke atas, jadi si udara itu tidak bisa masuk ke hidung. The other important thing about the sulfate is that it is one of the articulators that can be touched by the tongue. Jadi velum ini adalah one of the articulators yang bisa disentuh oleh lidah, gitu ya. When we make the sound, dan ada suara yang dihasilkan dari velum ini yaitu suara ke, ge, ya. The tongue is in contact with the lower side of the sulfate, and we call this velar consonant. Jadi ada suara yang dihasilkan namanya velar consonant, yaitu suara ke dan juga ge. Kemudian yang selanjutnya adalah hard palate. Jadi selain ada soft palate, ada juga hard palate. Nah, hard palate ini often called roof of the mouth. Kadang disebut juga sebagai atapnya mulut ya. You can feel its smooth curved surface with your tongue. A consonant made with tongue close to the hard palate is called palatal, and the sound y in yes is palatal. Jadi si hard palate ini juga bisa menghasilkan suara seperti yang velum gitu ya, yang disebut sebagai velar consonant. Kalau hard palate ini menghasilkan suara yang disebut sebagai palatal gitu ya. Nah, suara yang dihasilkannya adalah y gitu ya. Di phonetic transcriptionnya itu nulisnya kayak J gitu ya, tapi ini dibacanya itu Y ya. Jadi itu adalah suara palatal Y. Nah, ketika kita menggunakan Y, yes, uh, yes, yach ya, itu ya posisinya menyentuh roof of the mouth, menyentuh hard palate gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah alveolar ridge. Alveolar ridge is between the top front teeth and the hard palate. Jadi ada posisi antara gigi yang depan ya, gigi yang depan dengan posisi yang hard palate palatal tadi, yaitu alveolar ridge. You can feel its shape with your tongue. Its surface is really much rougher than it feels. Jadi di atasnya mulut yang terasa oleh lidah itu kasar ya. Itu adalah daerah alveolar ridge, is covered with little ridge. You can only see this if you have a mirror small enough to go inside your mouth, such as those used by the dentist. Ya, jadi kalau misalkan Anda ke dokter gigi itu ada alat yang kecil itu untuk melihat alveolar ridge dan juga roof of the mouth. Nah, itu Anda bisa melihat dari sana. Sounds made with the tongue touching the alveolar ridge itu adalah suara te, de, dan juga ne. Itu disebut sebagai alveolar. Gitu ya. Jadi tadi ada velar consonant, ada palatal, ada yang terakhir ini, bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah alveolar consonant. Itu adalah suara te, de, dan juga ne. Kemudian yang selanjutnya adalah tongue ya, lidah. Tongue is a very important articulators, and it can be moved into many different places and different shapes. Ya, tongue itu adalah salah satu organ of speech yang sangat penting karena dia bisa berubah bentuk dan juga bisa move into different places gitu ya. It's usual to divide the tongue into different parts through the clear dividing lines with its structure. Jadi kalau di dalam bahasan yang pertama ini organ of speech, tongue itu dia dibedakan ya, dia ada subdivision of the tongue-nya, ada pembagian dari tongue. Itu ada yang di paling depan disebutnya tip, kemudian blade, front, back, sama roof. Itu yang mungkin sebagai informasi untuk subdivision of the tongue. Kemudian teeth itu ada yang lower sama upper. Nah, ini konsonan yang dihasilkan itu when the tongue is in contact with upper side teeth for most speech sounds, sounds made with the tongue touching the front teeth, say English teh deh are called dental. Jadi kalau misalkan tadi kan teh deh ne ya, alveolar ridge gitu ya, karena memang dia posisinya antara dekat dengan upper teeth. Nah, kalau yang si lidahnya itu menyentuh
teeth-nya, menyentuh giginya, maka itu disebutnya dental, ya. Jadi suaranya seperti te, de. Nah, kalau ne itu tidak, dia masuknya ke alveolar ridge, ya. Kalau yang de karena dia touch the upper teeth, maka disebutnya itu dental. Kemudian lips, ya. Lips ini important in speech, they can be pressed together. Nah, dan dia bisa menghasilkan suara yang tanpa harus bersentuhan dengan organ speech yang lain, yaitu suara p dan b, ya. Kalau yang berhubungan dengan organ speech yang lain yaitu gigi, itu suara v dan v, gitu ya. Nah, jadi kalau yang b, disebutnya bilabial. Kalau yang v disebutnya labiodental karena dia bersinggungan dengan gigi, gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk organ of speech. Jadi tadi ada larynx, ada pharynx, kemudian ada velum, ya. Ada velar consonant yaitu suara ke dan ge, gitu ya. Kemudian ada eh, eh, apa setelah itu ada palatal, ya, palatal, yaitu suaranya itu y. Kemudian ada hard plate, gitu ya. Nah, hard yang di depan, alveolar ridge, ya, alveolar ridge yang menghasilkan t, d, dan n. Kalau yang dekat dengan upper teeth-nya t dan d disebutnya dental. Kemudian kalau n itu alveolar consonant. Kemudian masuk ke lips itu ada p, b, itu labiodental. Kalau eh, bilabial. Kalau yang v, karena ada gigi di sana disebutnya labiodental. Kemudian jaws, ya, rahang. Sometimes called articulated, sometimes juga not, ya. Certainly we move lower jaw a lot in speaking, but the jaws are not articulated in the same way as the others. Ya, jadi jaws ini memang dia kadang ada yang menyebutkan dia organ of speech, ada juga yang tidak menyebutkan organ of speech. Oke, jadi itu materi yang pertama, dan saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya yang saya share, itu pertemuan ketiga, ya. Jadi nanti di pertemuan yang tanggal 26, ya, 26, insya Allah itu kita akan ada seperti diskusi, ya. Jadi penjelasannya sudah, tinggal kita diskusi nanti di kelasnya, ya, tentang materi ini. Kemudian di sini di materi yang ketiga itu ngobrolin tentang long vowels, ya, diphthongs and also triphthongs. Sebenarnya ini sebelum masuk ke sini mungkin harus dipahami dulu tentang vowels and also consonant. Jadi saya akan lihat dulu ini, the vowels and consonant. Vowels and consonant. Di sini, vowels and consonant. Wah, ini eh, apa PPT-nya nggak terlalu jelas gambarnya. Jadi vowels and consonants itu, vowels itu ya vokal, consonant itu consonant. Jadi eh, vowel itu di sini sudah ada pengertian. Oke, sebentar. Ini vowels and consonant. Hmm, coba saya tulis di sini. Terus, nah ini, ya.
Oke, ini nih. Di sini ada penjelasannya. Nah ini, the word vowel and consonant are very familiar ones, but when we study the sound of speech scientifically, we find that it's not easy to define exactly what they mean. The most common view is that vowels are sounds in which there is no obstruction to the flow of air as it passes from the larynx to the lips. Jadi kalau secara pengertian yang sederhana, vowels itu adalah ini, sound in which there is no obstruction to the flow of air as it pass from the larynx to the lips. Jadi dia merupakan suara yang merupakan dia suara yang uh, there is no obstruction, tidak ada halangan to the flow of air terhadap aliran udara as it pass ketika dia lewat from the larynx dari posisinya larynx to the lips ke bibir, yaitu vowels gitu ya. Sedangkan kalau consonant berarti dia kebalikannya, berarti there is obstruction to the flow of air as it pass from the larynx to the lips gitu ya. Itu pengertian yang sederhananya mengenai pengertian vowels and also consonant. Nah, di dalam penjelasannya ini ada yang jadi vowels itu ada yang kayak titik ya dua itu menunjukkan long vowels, sedangkan kalau misalkan yang tidak tidak menggunakan titik itu berarti short vowels ya. Nah, baru di sini kita lihat ke slide-nya ya. Jadi eh, di penjelasannya vowels itu dia kan ada dua ya. Ada long vowels, ada juga short vowels. Nah, kalau long vowels itu seperti ini ya. Ini subdivision of the mouth ya. Jadi kalau ini dia posisinya eh, i ya, ke atas, lidahnya itu ke atas. Jadi ini lidah depan, ini posisi depan, posisi belakang, ini posisi paling belakang dari mulut dan tenggorokan kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang titik dua seperti ini, dia berarti panjang I gitu ya. Kalau ini U, ini O, ya setengah O ya, O. Kemudian ini E ya. Kemudian ini A, ya, seperti itu. Ini pendek I, U, E. Ini A ya. Ini O ya. Ini E gitu. Ini A yang dibalik ya. O ya gitu. Kalau ini A ya, hampir sama seperti A. Jadi ini dia perbedaannya itu sangat sedikit. Nanti kita bisa lihat dalam contoh-contoh. Kemudian, nah ini contohnya dari short sama long vowels itu. Jadi kayak misalkan ini yang long vowels I, itu contohnya seperti kata beat, mean, peace gitu ya. Pokoknya mah yang ada di phonetic transcription-nya I, kemudian ada tanda titik dua seperti ini, ya berarti long vowels. Kemudian ini ya. Ini seperti ini. Dia apa? Contohnya seperti kata bird, fern, purse gitu ya. Kemudian eh, ini ini card, ya dalam gitu ya, card, hop, house gitu ya. Nah, kalau ini ya board, torn, horse gitu, tapi nggak O bulat ya. Ya, jadi O setengah, jadi O setengah itu board. Jadi O-nya si lidahnya itu kayak yang ke belakang karena memang posisinya di belakang. Board, torn, horse gitu. Kemudian kalau yang ini food, soon, lose gitu ini U. Kemudian eh ya, ya ini untuk yang long vowels-nya. Kemudian diphthong. Diphthong itu kalau misalkan dia dua vowels disatuin. Nah, ini diphthong ya. Jadi seperti IE, EE, UE gitu ya. EI, AI, OI, EU, dan AU. Nah, ini diphthong. Jadi diphthong itu ada yang centering, ada yang closing. Jadi kalau centering itu dia glide-nya itu ke tengah. Kalau closing dia glide-nya itu ke atas gitu ya, itu closing. Nah, menutup ya, posisinya menutup kalau ke atas itu.
Ya, misalkan di sini contohnya. Nah, ini centering diphthong karena dia ke tengah karena posisi itu kan adanya di tengah. Jadi yang I itu seperti kata beard, weird, figures gitu ya. Kalau yang ini yang U seperti kata moored, tour, lure. Kalau yang A seperti aired, uh, scares gitu ya. Itu jadi seperti itu ya. Dia glide-nya ke centering gitu. Nah, kemudian closing itu ke atas ya. Seperti A, seperti paid, pain, face gitu ya. Kemudian yang EU seperti eh, yang ini dulu I ya, yang I seperti tide dari sini dari bawah ke atas. Tide, time, nice. Yang OI seperti void, loin, voice gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang EU seperti load, home, mouse gitu ya. Yang AU seperti loud, count, house. Seperti itu adalah contoh-contoh dari diphthong ya. Ini triphthong. Kalau triphthong dia berarti vowelsnya di tiga vowels disatuin ya. Jadi seperti e, y, a, y, o, y. Nah ini langsung ke contohnya supaya lebih jelas. Nah seperti e, y, seperti leye, leye. Ya, jadi ini semuanya. Jadi diphthong sama triphthong itu dia harus satu pengucapan ya, satu pelafalan gitu. Nah, kemudian ini seperti air, laye, fire, ya. Kemudian ini loye, eh, royo. Kemudian ini low, mow, gitu ya. Ini seperti power, hour, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari Tristan. Ini ada exercise-nya. Coba di eh, kerjain dulu. Ini ada answer key-nya. Udah jelas. Nggak apa-apa lah. Nanti kita diskusikan di pertemuan yang selanjutnya. Thank you very much for your attention today. Hopefully my explanation can give you slides of enlightenment about our subjects. And hopefully we can see each other for the next meeting. Thank you very much for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.